untuk bisa mengatur alam semesta harus ada batasnya. Batas antara di luar alam semesta dan di dalam alam semesta supaya bisa mengatur alam semesta. Itu seperti batasnya antara layar TV dengan saya ini. Saya main komputer, batasnya apa? Ada yang di dalam layar TV ini. Saya main di layar TV. Di luar layar TV adalah saya. Di dalamnya layar TV adalah Zoom. Itu analoginya. Sekarang kamu agama apa, Alberto? Udah Islam sekarang lagi? Ya, saya udah minta maaf sebelumnya sama Zuma sebenarnya. Dan apalagi Pak Zuma saya tidak akan debat lawan dia lagi, janji. Oh, gitu. Iya. Kenapa kamu ke Islam lagi? Kenapa saya ke Islam lagi? Karena saya sudah insyaf lah. Ya. Jangan-jangan hari ini lu Islam, besok lu ke Kristen lagi. Ya harus ditanya Bang Handi. Alberto itu harus ditanya pas begitu masuk, Beto hari ini agamanya apa? Iya ya, sebelum diskusi ya, ditanya dulu agamanya. Soalnya tiap hari ganti-ganti agamanya. Entah, tapi kali ini udah nggak mau ganti-ganti lagi. Udah permanen ya? Udah permanen ya? Udah permanen. Enggak, tiap hari juga bilang permanen. Tiap hari juga bilang permanen, ntar begitu masuk harus ditanya dulu, jadi jelas mau yang didebatinnya apa gitu kan. Oke, gak masalah. Kita anggap hari ini Islam, ntar yang dia bawa Bible. Jadi harus ada kesepakatan dulu. Entah siapa yang membatasi Tuhan ya? Iya, jadi gini, tadi kan kita sepakat, bukan sepakat ya gini ya, Anda kan berkata Allah itu pribadi. Dan kalau namanya pribadi berarti pribadi selain dia, bukanlah dia. Kalau ada sesuatu yang bukan dia, berarti dia terbatas. Ngerti nggak? Saya sebenarnya ngerti, tapi siapa yang membatasi Tuhan? Oke, gini Pak ya. Anda paham nggak? Ya, jika ada sesuatu yang bukan dia, berarti jika dia ditambah sesuatu itu akan lebih besar daripada hanya dia saja. Paham nggak? Misalnya gini ya, misalnya gini, Tuhan kita ganti X. Kita nggak ngomongin Tuhan deh ya. X itu pribadi, ya. Kemudian yang bukan X itu berarti, ya yang bukan X berarti ada yang lain gitu ya. Nah, kalau namanya X pribadi, berarti si X ini nggak mungkin tanpa batas. Kenapa? Karena masih ada pribadi di luar dia. Nangkap nggak maksud saya? X hanya bisa terbatas jika tidak ada yang lain selain dia. Tapi apa buktinya terbatas? Memang siapa yang membatasi? Open cam, Alberto, open cam. Oke, iya. Sengaja. Jadi gini, bro. Ini logikanya gini ya, bro. Jangan mikirin Tuhan dulu, bro. Misalnya Sansan ini pribadi, ya. Terus ada pribadi lain A, B, C, dan D dan sebagainya ya. Karena ada pribadi lain, maka Sansan tidak mungkin tanpa batas. Sansan pasti terbatas. Kenapa Sansan pasti terbatas? Karena ada pribadi lain selain Sansan. Ngerti nggak? Sansan hanya dapat disebut tak terbatas jika tidak ada yang lain selain Sansan. Betul nggak? Nangkap nggak? Kalau namanya pribadi itu pasti sesuatu yang terbatas. Nggak mungkin ada pribadi yang tanpa batas. Itu nggak ada kayak begitu. Yang tanpa batas udah namanya bukan pribadi lagi. Belajar dari kamus mana bahwa pribadi itu terbatas? Ya, jadi gini bro. Kita ganti ke kamar. Anda tahu nggak kamar? Dinamain kamar karena dia terbatas. Kalau tanpa batas, kamar bukan pribadi. Disebut kamar. Iya, sabar dulu dong. Gini ya bro. Kita kan tahu di dalam suatu rumah ada kamar. Ya. Kenapa dinamain kamar? Karena dia merupakan bagian dari seluruh bangunan itu. Kalau misalnya seluruh bangunan itu tidak ada kamar, artinya tidak ada sekat. Betul?
Jika rumah kamu tidak ada kamar sama sekali, artinya rumah kamu tidak ada sekatnya. Aduh, Begitu ya? IQ berapa yang mengatakan rumah tidak ada kamar? Lah kan jika, saya katakan jika, namanya kamar berarti sedang dibatasi. Setuju ya? Istilah kamar itu hanya eksis kalau dia terbatas, betul? Istilah jika itu kan perjanjian, bukan istilah yang Iya, mengandai-andaikan. betul. Ya, jadi yang disebut kamar itu jika dia terbatas. Kalau dia tak terbatas, nggak mungkin disebut kamar. Ya kan? Aduh, belajar bahasa Indonesia di KBBI dulu lah, apa itu jika. Coba cek definisi di KBBI. Iya, jadi gini bro. Yang namanya kamar pastilah sesuatu yang terbatas, betul nggak? Itu kamar. Kalau tanpa batas nggak mungkin disebut kamar dong. Dia justru untuk membatasi sekat-sekat, itu makanya disebut kamar. Memang pribadi bisa disamakan dengan kamar, konyol. Ya, jadi gini bro. Pribadi, misalnya ada pribadi Alberto, pribadi Sansan, itu kan suatu sekat-sekat. Kalau tanpa sekat, nggak akan disebut pribadi lagi bro. Ngerti nggak maksud saya? Adanya pribadi itu karena ada pribadi yang lain. Nah kan nggak bro? Nggak mungkin ada suatu pribadi, tapi tidak ada pribadi yang lain. Nggak mungkin ada suatu kamar, tidak ada kamar yang lain. Itu nggak mungkin bro. Dalam suatu rumah, jika ada suatu kamar, berarti ada kamar yang lain. Ngerti nggak bro? Karena dia merupakan pembatasan. Istilah kamar atau istilah pribadi itu merupakan pembatasan dari keseluruhan. Artinya namanya pribadi itu pasti sesuatu yang terbatas. Sama seperti kamar, itu pasti sesuatu yang terbatas. Jadi Tuhan itu bukan pribadi bro. Kalau Anda bilang Tuhan itu pribadi, dia pasti terbatas. Daripada logikanya liar, mending saya tanya seperti ini. Sebelum kita lahir, kita ada di mana? Kalau soal kelahiran, kan bisa reinkarnasi. Bisa aja kamu di Amerika, kita nggak bisa memastikan itu, bro. Ya, susah lah kita membicarakan hal yang nggak bisa dibuktikan. Ya, nggak. Kamu mengerti nggak istilah pribadi itu? Pasti sesuatu yang terbatas, bro. Nggak mungkin ada pribadi yang tanpa batas. Sesuatu yang tanpa batas itu nggak disebut pribadi. Ya, rumah yang tidak ada sekatnya nggak disebut kamar, bro. Ya, rumah yang lowong begitu ya. Kalau rumah kamu lowong nggak ada sekat sama sekali, nggak akan disebut kamar, betul nggak? Karena memang nggak ada sekat. Begitu pula ketika Tuhan tidak lagi terbatas, dia nggak disebut pribadi lagi. Gua bedakan antara pribadi Tuhan dengan pribadi kita. Pribadi kita ini bisa mati, sementara pribadi Tuhan tidak bisa mati. Iya. Jadi kata pribadi di sini tidak tidak lagi dinilai dari aspek lainnya. Kita batasi dulu aspek pribadi ini dalam ranah sesuatu yang terbatas, bro. Kalau misalnya pribadi Tuhan kamu bilang beda dengan pribadi manusia, tapi kata pribadinya sama. Artinya walaupun Anda bilang beda, tapi ada kesamaan. Gitu ya. Yang sama apanya? Pertanyaanku gitu. Ya, jika kamu menganggap pribadi Tuhan beda sama pribadi manusia, harusnya kamu jangan lagi menggunakan kata pribadi. Kalau menggunakan kata pribadi, kamu harus tunjukkan kesamanya apa gitu. Justru kata pribadi itu yang membedakan. Kalau tidak ada kata pribadi, ya kita semuanya sama. Lah iya, karena kata pribadi manusia dengan pribadi Tuhan itu secara kosakata sama, namun beda, kamu bilang maknanya beda. Kamu harus menjelaskan samanya di mana gitu loh. Menjelaskan bedanya atau menjelaskan samanya? Kata pribadi itu kan sama antara Tuhan dengan manusia. Katanya lo ya, kalau katanya sama, pasti ada sesuatu yang sama, betul nggak? Kalau Tuhan punya sifat dan manusia punya sifat, misalnya. Pribadi itu cuma istilah, itu kan cuma sebutan. Saya tahu pribadi kan sebutan. Jika kata pribadi ini benar untuk dikenakan pada Tuhan, artinya pasti ada suatu kesamaan. Nggak mungkin nggak ada sama sekali kesamaan. Kalau misalnya tidak ada sama sekali kesamaan, jangan lagi menggunakan istilah pribadi. Benar nggak? Kan jadinya rancu dong kamu menggunakan. Coba analoginya seperti apa? Biar netizen ngerti di sini.
Iya gini bro, kalau memang kamu tidak sepakat bahwa Tuhan itu disebut pribadinya sama dengan manusia, pertanyaannya gini, kata pribadi itu jangan lagi digunakan pada Tuhan. Kalau kamu bilang sepenuhnya salah, nggak ada kesamaan sama sekali dengan pribadi manusia gitu, jangan lagi menggunakan kata pribadi untuk Tuhan gitu. Katakan saja dia non pribadi, lebih baik begitu. Ya, contohnya gini. Jika Tuhan Maha Pengasih, lalu kamu bilang, oh kasih Tuhan beda dengan kasih manusia. Tapi tentu ada kesamaan, karena kan namanya kasih tetap punya kesamaan gitu ya. Anggap aja dia Maha Pengasih. Kalau sama sekali nggak ada kesamaan, lagi menggunakan kata kasih untuk Tuhan gitu loh. Anggap ya. Jangan melabelkan Tuhan dengan sesuatu yang punya kesamaan dengan manusia jika kamu menganggap sepenuhnya beda gitu. Ya, Eh, saya paham itu dia. Cuma kalau sekali Tuhan tidak kalau tidak dikasih sifat, tidak dikasih sebut istilah pribadi, kalau tidak orang bagaimana mau mengetahui Tuhan? Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan kalau tidak disebut Maha Pengasih, kalau tidak disebut pribadi? Mau kenal oke. siapa? Iya, pertanyaannya Open bagus. camp Beto, open camp Beto. Jadi bagus pertanyaan gini, Bro. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau dia tidak dipersonifikasi, gitu kan? Ya, Jadi hakikatnya Tuhan yang dipersonikan bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu barulah bayangannya saja. Tapi bayangannya saja sudah berguna untuk disembah. Nah, Tuhan yang tanpa nama ketika dinamai sebenarnya sudah bukan lagi dia, tapi itu pun tetap berguna untuk didoakan, untuk disembah. Sama seperti bayangan di cermin bukanlah diri kita, tapi tetap berguna untuk berdandan. Benar? Bayangan di cermin kan bukan Alberto, kan beda kan? Tapi kan berguna ketika Anda bercermin menggunakan bayangan itu. Sama Tuhan pun seperti itu. Dia yang non pribadi dipersonifikasikan seolah-olah dia punya pribadi gitu. Karena sesungguhnya dia tuh tak terjangkau oleh akal budi. Kalau tidak dipersonifikasikan, manusia sama sekali tidak bisa mendekati dia. Begitu Alberto. Ya, jadi jalannya tuh bertahap, nggak bisa langsung. Jadi hakikatnya Tuhan yang mutlak itu tidak bisa disembah oleh manusia. Yang bisa disembah manusia hanyalah proyeksinya. Ibaratnya seperti itu ya. Hanyalah bayangannya. Nah, inilah yang manusia normal nggak mengerti, nggak memahami. Seolah-olah walaupun dia tahu Tuhan itu tidak terjangkau oleh akal budi, lucunya mereka menganggap dia bisa memahami Tuhan hanya melalui akal budinya. Jadi mereka mengira Tuhan yang disembahnya itu langsung Tuhan yang asli. Itu kan artinya Tuhannya adalah subjek. Kalau kita menganggap Tuhan itu subjek atau objek, hakikatnya dia itu masih bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Gitu ya. memang. Jadi gini bro, sesuatu yang maha besar itu pasti bukan objek pikiran manusia. Jika dia masih objek pikiran manusia, dia tidak maha besar. Dia masih bisa dijangkau oleh otak manusia, oleh pikiran kita. Tidak maha besar bro, sesuatu yang maha besar itu bila dia benar-benar di luar jangkauan pikiran manusia. Seperti itu bro. Kalau kayak gitu coba Bapak dapat lawan coba dapat lawan ateis. Panggil ateisnya. Mana Karena ateis? karena orang ateis tidak sanggup memahami siapa itu Tuhan. Iya, panggil ateisnya dong. Susah kalau nggak ada ateisnya, percuma dong. Kamu aja jadi ateis dong. Atau gak jadi. Orang ateis itu kayak Einstein ya bro. Bukan berarti dia nggak percaya adanya Tuhan loh ya, jangan salah loh. Einstein itu tidak percaya ada Tuhan yang berpribadi. Tapi dia percaya ada sang pencipta alam semesta. Makanya dia bilang Tuhan tidak bermain dadu. Ada penyebabnya. Nah penyebabnya itu para ilmuwan menganggapnya itu adalah pencipta alam semesta.
Kalau ya. kalau takdir, kalau tentang masalah takdir, Aduh, jangan ke takdir deh. Gua nggak sanggup, oh, itu paling berat, topik paling berat. Nih oke. Alberto, ada dua kemungkinan ya. Penciptaan alam semesta ini keluar atau ke dalam. Maksudnya gini, kalau namanya penciptaan keluar itu seperti manusia menemukan pesawat terbang, ya, membuat handphone, itu namanya penciptaan keluar. Tapi kalau penciptaan ke dalam seperti kita menciptakan mimpi-mimpi kita. Ya, seseorang tidur lalu menciptakan mimpinya, berarti penciptaan ke dalam. Nah, menurut Alberto, Tuhan menciptakan alam semesta ini penciptaan keluar apa ke dalam? Ya menurut saya Tuhan terpisah dari alam semesta. Oke. Kalau Tuhan terpisah dari alam semesta, harusnya bermakna penciptaan keluar itu. Ya, gini. Kalau terpisah dari alam semesta, berarti Tuhan itu terbatas, Bro. Karena dia dikurangi alam semesta sama dengan kalau penciptaan kamu bilang dia terpisah dari alam semesta, berarti Tuhan ditambah alam semesta lebih besar daripada Tuhan saja. Ngerti nggak? Tuhan tambah alam semesta lebih besar daripada Tuhan saja. Itu kan berarti Tuhan terbatas dong. Ngerti nggak maksudnya? Oke. Tuhan ditambah alam semesta lebih besar daripada Tuhan saja. Itu berarti Tuhan terbatas. Oke, ngerti. Oke, lanjut. Artinya tidak mungkin Tuhan terpisah dengan alam semesta. Nah, bagaimana jika Tuhan itu tak terbatas? Dia hanya bisa bermakna tak terbatas jika penciptaan ke dalam. Artinya alam semesta ada di dalam Tuhan itu sendiri. Artinya alam semesta tambah Tuhan sama dengan Tuhan. Nggak akan melebihi Tuhan. Nah, inilah arti Tuhan tanpa batas. Nggak mungkin sesuatu ditambah Tuhan jadi lebih besar daripada Tuhan saja. Nggak mungkin. Ya. Nah, secara matematis dapat dikatakan hal yang demikian tuh hanya bisa terjadi jika penciptaan itu bermakna ke dalam. Gitu ya. Artinya alam semesta ini ada di dalam Dia. Gitu ya. Termasuk Alberto, saya semua ada di dalam Dia. Hanya makna seperti itu saja. Tuhan menjadi tak terbatas. Tapi dengan begitu berarti Tuhan itu bukan suatu kepribadian. Ya. Tapi menurut saya Tuhan itu penyebab adanya pikiran. Pikiran manusia itu diatur Tuhan menurut saya. Ya, pikiran memang ciptaan Tuhan. Dan apalagi apakah pikiran juga bisa dan apalagi apakah Tuhan apa pikiran bisa disebut Tuhan kalau pikiran itu ciptaan? Bukan dong. Pikiran bukan Tuhan, ciptaan. Memang ciptaan. Nah, itu dia batasnya antara Tuhan dengan pikiran. Pikiran dan Tuhan itu memang terbatas. Memang ada batasnya antara Tuhan dan pikiran itu dibatasi. Iya. Jadi Anda setuju Tuhan itu bukan pribadi. Dia bukan suatu kepribadian. Di Enggak. dalam buku Mahaguru dinyatakan Tuhan itu bukan suatu kepribadian. Oke, Alberto masih menganggap Allah itu pribadi ya? Iya, saya masih menganggap Allah itu pribadi. Oke, kalau Allah itu pribadi, ya berarti Allah ditambah manusia lebih besar daripada Allah, betul? Enggak. Kenapa enggak? Karena tidak bisa dilihat, tidak bisa dipastikan mana yang paling besar. Tidak bisa. Iya. Ya, kalau Anda bilang Allah itu pribadi, ya sesuatu ditambah sesuatu yang bukan Dia, berarti harusnya lebih besar daripada sebelum dijumlah dong. X ditambah 2 lebih besar daripada X dong. Karena kamu memaknai Allah itu pribadi. Kalau pribadi ditambah pribadi lainnya, pasti lebih besar daripada pribadi awal. Karena kamu memaknai itu pribadi.
Kenapa nggak lebih besar? Tapi X juga bisa dihitung dengan tapi X juga bisa dihitung tanpa 2. Kalau X-nya itu lebih dari 2, seperti 3 tambah 2, X bagi X tambah 2. Bisa? Ngomong apa sih? Jangan ada bagi dong. Gimana sih? Aduh, saya ulangi. X tambah 2, kan X juga bisa ditambah dengan 2 kalau X itu lebih dari 2, seperti 3 tambah 2, 4 tambah 2, 5 tambah 2. Iya, Pak. jadi gini, berapapun X-nya, jika ditambah 5, tetap aja pasti lebih besar dibandingkan X. Betul? Oke, X betul itu ditambah secara 5. logika. Ya iya, Tuhan ditambah manusia pasti lebih besar daripada Tuhan saja. Kan gitu. Ini jika Tuhan itu pribadi lo ya. Karena kamu menganggap Tuhan itu pribadi. Saya bilang kalau namanya pribadi itu pasti terbatas. Sama seperti kamar. Kamar itu pasti terbatas. Tidak ada kamar yang tanpa batas. Jadi kata pribadi itu hanya bisa eksis jika dia itu terbatas. Sama keberadaan kamar. Nggak mungkin ada kamar yang tanpa batas, bro. Rumah kamu kalau belum dibikin sekat-sekat, ya berarti belum ada kamar. Nah, belum dibikin sekat itu maknanya dia tanpa batas. Ya, ketika kamar kamu misalnya rumah kamu ukuran lapangan bola, dia belum disekat nih. Anggap aja masih ruangan kosong. Berarti tanah kamu itu belum ada kamarnya kan? Nah, dalam logika yang dibatasi sebagai rumah ini, berarti rumah ini ruangannya itu tanpa batas. Nggak ada sekatnya. Begitu pula Tuhan yang tanpa batas. Dia disebut tanpa batas karena dia bukan pribadi. Tapi Pak Sansan apa bisa bedakan mana yang besar? Tuhan atau ciptaan atau keduanya? Mana yang paling besar? Ya jelas Tuhan lah, sang pencipta lah. Semua ciptaan ini ada di dalam dia. Jadi Tuhan ditambah ciptaannya tetap sama dengan Tuhan. Nggak lebih besar. Untuk membedakan antara besar dan kecil, apakah harus ada batasnya? Oh iya dong, bro. Itu Kalau dia. kamu, jadi gini. Kalau kamu menyebut sesuatu pribadi, tapi dia tanpa batas, ya berarti kamu sudah membuat sebuah premis yang bertolak belakang. Misal premis 1, Tuhan adalah pribadi. Premis 2, dia tak terbatas. Nah, kamu sudah membuat 2 premis yang bertentangan. Contoh gini ya. Premis 1, kamu membuat sebuah kamar. Premis 2, kamar tersebut tanpa batas. Berarti ini udah bertentangan. Namanya kamar nggak ada yang tanpa batas. Sesuatu hanya disebut kamar jika dia terbatas. Sesuatu disebut pribadi jika dia terbatas. Gitu ya. Kenapa kamar itu pasti terbatas? Karena pasti ada kamar lainnya untuk menjadikan si kamar ini eksis. Demikian pula pribadi. Tuhan hanya bisa disebut pribadi jika dia terbatas. Karena apa? Karena ada pribadi lainnya gitu, bro. Saya paham itu dan menurut saya memang apa ya Tuhan memang ada batasnya. Memang supaya kita bisa bedakan mana Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Mana yang besar, mana yang kecil. Mana yang benar, mana yang salah. Benar dan Kalau salah itu kamu- dibatasi. Kan itu dia, ada batasnya. Iya. Jadi menurut kamu Tuhan terbatas? Ya. Menurut Kamu saya Tuhan, kalau kamu nanya sama Pak Ustadz, dia pasti menjawab tak terbatas. Nggak mungkin dia bilang Tuhan itu terbatas. Ya, kalau baca literatur manapun tidak ada disebut Tuhan itu terbatas. Yang terbatas itu makhluknya, ciptaannya itu yang terbatas. Kalau sang pencipta itu terbatas, Alberto lupa kali. Mungkin dia lupa kali Alberto. saya nggak Iya, lupa. iya. Saya tahu analoginya. Tahu analoginya. Untuk membedakan antara besar dan kecil harus ada batasnya. Seperti antara 1 dengan 2. Batasnya 1,5 ya. 2 lebih besar daripada 1. Karena itu mengapa 2 bisa lebih besar daripada 1? Karena ada batasnya.
Antara 1 dan 2 itu dibatasi angkanya itu dia. Iya, tapi kalau Sang Pencipta itu tiada batasnya, Bro. Dia tidak menjadi maha besar kalau dia terbatas. Kan Tuhanmu maha besar, Allah maha besar. Masa Allah terbatas? Apa artinya istilah maha besar kalau dia terbatas, Bro? Tetapi di luar dalam semesta itu besar atau kecil? Coba kamu pikir, Pak. Alam semesta memang terbatas walaupun dia besar. Memang betul alam semesta terbatas kalau dia besar. Dan apalagi menurut saya Tuhan itu di luar alam semesta. Dan apalagi untuk membedakan antara besar dan kecil. Ya, Karena kalau sekali kalau Tuhan maha besar, apakah dia terbatas? Pantas nggak disebut maha besar kalau dia terbatas? dan apakah besar dan kecil bisa dibedakan tanpa batas? Kenapa? Apa besar dan kecil bisa dibedakan tanpa batas? Batasnya kan pikiran manusia. Batasnya pikiran manusia. Katanya kan pikiran Tuhan kan katanya pikiran manusia kan ciptaan. Iya. Terus? Itu dia. Jadi antara Tuhan dengan pikiran manusia itu ada batasnya itu dia supaya pikiran karena Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan apa yang dipikirkan manusia. Jadi menurut kamu Tuhanmu terbatas ya, Bro? Ya, terbatas. Yang terbatas itu pikiran manusia, Bro, bukan Tuhan. Pikiran kamu yang terbatas. Alberto kok lupa sih? Ini harus direlaksasi lagi nih. Saya tidak lupa, saya setuju itu. Saya sepakat itu. Mas Andi di WA, Mas Andi. Baca WA. Ya. Karena Tuhan dan pikiran manusia itu tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Tetapi kalau supaya bisa dibedakan, satunya Tuhan dengan satunya hidung, maka harus ada batasnya. Batasnya itu adalah antara alam semesta dan di luar alam semesta. Di luar alam semesta dan di dalam alam semesta itu dibatasi. Di luar alam semesta itu lebih jauh daripada alam semesta. Karena di luar alam semesta itu kan tidak sampai. Kita tidak bisa sampai ke luar alam semesta karena jauh. Maka yang di luar alam semesta itu lebih luas daripada alam semesta. Yang di luar alam semesta itu lebih besar daripada alam semesta. Supaya bisa membedakan antara besar dan kecil. 2 dengan 1 bisa dibedakan karena ada pembatasnya. Misalnya pembatasnya itu 1/1,5, 1,6, 1,7, 1,4. Ada batasnya. Terbatasnya itu bukan Tuhannya yang dibatasi, tetapi Tuhannya itu ada batasnya. Saya sengaja dan saya sepakat bahwa Tuhan itu ada batasnya supaya bisa dibedakan antara besar dan kecil, bisa dibedakan antara pikiran manusia dengan supaya bisa dibedakan antara pikiran manusia dengan Tuhan, supaya manusia itu tidak mengarang-arang siapa Tuhan, karena Tuhan itu kan bisa dikarang-karang manusia. Tetapi supaya Tuhan tidak dikarang-karang manusia, dan apalagi tadi saya dengan Pak Sansan sepakat bahwa pikiran itu ciptaan Tuhan. Tuhan yang mengatur pikiran manusia, tetapi dia tidak sepakat bahwa Tuhan itu mengatur pikiran manusia, walaupun pikiran manusia itu ciptaan Tuhan. Untuk bisa mengatur alam semesta harus ada batasnya. Batas antara di luar alam semesta dan di dalam alam semesta supaya bisa mengatur alam semesta. Itu seperti batasnya antara layar TV dengan saya ini. Saya main komputer, batasnya apa? Ada yang di dalam layar TV ini. Saya main di layar TV. Di luar layar TV adalah saya. Di dalamnya layar TV adalah Zoom. Itu analoginya. Oh, jadi Tuhanmu bisa dijangkau oleh pikiranmu ya? Enggak juga. Beda karena Tuhan dan pikiran itu tidak boleh disamakan. Kalau Tuhanmu tidak terjangkau oleh pikiran manusia, lalu kenapa kamu membuat alasan bahwa Tuhan itu harus terbatas? Oke lah, selesai diskusinya dengan Pak Sansa. Oke lah, Pak Zuma mau bicara apa? Kenapa Banyu? Iya, Banyu, Mas, silakan. Iya, jadi terima kasih ya Dinda Robert telah menggurui Pak Samsan, Anda luar biasa ya. Pak Samsan aja yang pemikirannya dan ilmunya tidak sampai ke sana. Oke teman-teman sekalian, sahabat muslim dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore hari ini ya kita
sedang asik-asiknya kemudian menyaksikan Saudara Alberto mengajari Pak Samsan untuk mengenal pencipta langit dan bumi. Karena Pak Samsan ini orang bingung, dia ini orang yang menuhankan akal pikirannya. Jadi gini Pak Samsan, kalau Anda berbicara mengenai pencipta, apakah terbatas ataupun tidak, ya Anda harus melihat dulu yang Anda maksud terbatas itu karena keterbatasan akal pikiran Anda, atau yang Anda maksud terbatas itu adalah hakikat daripada Tuhan itu sendiri. Karena hakikat Tuhan itu tidak bisa kemudian dikatakan terbatas dalam arti kata kekuasaan. Tapi kalau kelemahan jelas, Tuhan itu memiliki sifat mustahil. Nah, makanya dikatakan di dalam agama kami, agama Islam, bahwasanya Allah itu ya tidak memiliki kemudian hal yang bisa dikatakan pada dirinya ada identitas makhluk. Gitu Pak. Jadi hanya ada dua, pencipta dan ciptaan. Kalau Anda mengatakan pencipta dan ciptaan itu adalah satu, kemudian kalau dipisahkan maka pencipta ini menjadi kecil, nah itu akal-akalan Bapak. Karena kelemahan Bapak tidak bisa mengetahui dan memahami pencipta alam semesta. Anda hanya kemudian mengikuti ilusi yang ada di dalam benak Bapak supaya orang itu kemudian Anda ngajak untuk mengikuti ajaran yang Anda imani. Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah du'fan wa syaibah. Lalu dikatakan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dialah juga yang menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah itu lemah dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki dan dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi kalau Anda kemudian menyatukan antara ciptaan, esensi yang lemah adalah bagian daripada sang pencipta, itu tidak salah pada poin itu. Kenapa? Karena tidak ada satupun di atas muka bumi ini ada dengan dirinya sendiri, melainkan karena ada unsur sang pencipta. Dialah yang menciptakan. Yakhluqu ma yasha. Dialah yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Sama seperti ketika Anda mengatakan, Anda adalah pribadi. Tapi kemudian Anda tidak bisa dikatakan sebagai pribadi kalau Anda tidak bersatu dengan nasi yang Anda makan. Anda tidak dikatakan besar kalau Anda tidak menyatu dengan rumah yang Anda punya. Itu kekeliruan yang sangat luar biasa jika analogi itu dinisbahkan kepada pencipta langit dan bumi. Tuhan itu berdiri sendiri, Pak. Dia adalah hakikat yang tidak tergantung kepada siapapun. Tadinya dia sendiri. Dan memang selamanya dia sendiri. Tidak ada Tuhan-Tuhanan lain yang kemudian menyertai dia. Apalagi Tuhan dalam bentukan manusia, dalam bentukan roh dan seterusnya. Itu nggak ada. Dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri. Tidak ada kemudian data di dalam pemahaman orang-orang yang benar yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu maha kecil kalau tidak digabung dengan ciptaannya sendiri. Nah, ini pemahaman yang sangat-sangat menyesatkan. Al-Quran menerangkan sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi itu tidak tergantung kepada makhluknya, bahwa dia maha besar bukan karena ada makhluk yang mendampingi dirinya. Ya. Wa anatil wujuhu li hayyil qayyum wa qad khaba man hamalat zulmah. Dan tunduklah semua wajah merendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal, lagi senantiasa mengurus makhluknya. Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Siapa orang yang zalim ini, Pak? Orang zalim ini yang seperti yang Anda cerminkan terhadap diri Anda tadi. Tuhan itu kecil. Nanti dikatakan besar kalau dia disatukan dengan makhluknya. Beda antara Tuhan yang maha besar dengan makhluk yang keberadaannya kemudian Saya nggak bilang begitu, Pak. Saya bilang dikarenakan Pak. karena ada sumber yaitu pencipta. Gini, Gitu saya loh, Pak. klarifikasi dulu, Pak.
Jadi Alberto tadi bilang Tuhan itu pribadi. Lalu saya bilang, jika Tuhan itu pribadi, maka jika ditambah dengan manusia, pasti lebih besar daripada Tuhan saja. Jika lu ya, perhatikan, jika Tuhan itu pribadi, maka jika Tuhan ditambah manusia, pasti lebih besar daripada Tuhan saja. Saya tidak sepakat bahwa Tuhan itu pribadi. Jangan buat, Alasannya? karena namanya pribadi udah pasti terbatas, Pak. Oh iya. Sesuatu Ya, kamar yang itu Anda pasti maksud terbatas. pribadi Tuhan dan pribadi makhluk. Anda harus bedakan itu. Kalau pribadi Tuhan Ya, itu maha beda. besar. Pak, pasti beda. Tapi gini ya, dengerin dulu ya. Terus? Jadi gini, coba Anda sabar dulu, jangan begitu ya diskusinya. Gini Pak, kata pribadi Tuhan atau pribadi manusia, itu katanya sama, walaupun maknanya beda. Nah, kalau ada kesamaan, tentu ada sesuatu yang sama di situ. Kita nggak bisa bilang Tuhan itu pribadi, tapi semuanya nggak ada yang sama dengan manusia. Jangan disebut pribadi lagi kalau nggak ada kesamaan sama manusia. Paham nggak? Ya nggak bisa lah Pak. Tuhan ya Tuhan. Manusia ya Loh, manusia, nggak loh, boleh loh, disamakan. Gini Pak. Misalnya Ah. Tuhan itu maha pengasih ya. Hmm. Manusia juga punya sifat pengasih. Tapi jikalau dia punya sifat maha pengasih, tentu punya sesuatu kesamaan. Katakan aja satu tetes dengan kasih manusia. Jika tidak ada kesamaan sama sekali dengan kasih manusia, jangan disebut dia maha pengasih lagi. Ngerti nggak maksud saya? Jangan membuat sebuah Ya, label. Anda harus bedakan antara Tuhan dengan manusia. Bedakan itu dulu. Iya, bro. Saya paham Nah. kemana arahnya gini, bro ya. Nah, sekarang Jangan Tuhan itu menilai- bisa nggak dia? Ya, sabar dong, Tuhan gantian. itu Gini. Tuhan itu Sabar bisa dong, nggak Bro. berdiri sendiri? Nggak bisa. Kenapa? Jika dia berdiri sendiri, berarti dia terbatas. Berarti Karena dia harus ada yang menopang. Bukan. Saya nggak bilang begitu. Gini ya, Jadi? kata berdiri sini ini, tunggu dulu. Kita harus klarifikasi dulu. Kata berdiri di sini ini tidak bisa dimaknai dia itu sesuatu yang berwujud atau berkepribadian. Iya, Karena- betul. Makanya aku bilang, apakah Tuhan itu bisa ada bisa sendiri, tidak ada yang lain? Bisa nggak? Justru yang ada hanyalah Tuhan. Yang lain tidak ada. Nah, memang betul. Nah, justru gitu, Pak. Jika hanya ada dia dan yang lain tidak ada, maka berarti dia bukan pribadi. Kalau dia pribadi, berarti yang lain pun ada. Ngerti Nah, nggak itu maksud saya? dia. Sekarang kondisinya dia adalah pribadi, Pak. Karena yang lain sudah ada. Lah, Tadinya Gini, dia Bang. berdiri sendiri, bukan pribadi. oke. Siapa yang bisa Gini, Pak. menghitungnya? Siapa yang bisa Iya, iya. mengenalinya? Sementara Iya, gini, yang gini, mau gini. mengenalinya tidak Iya, ada, hanya sabar dia dong. sendiri. Jangan panjang-panjang, Pak. Pelan-pelan gini, Pak ya. Eksistensi pribadi menurut saya itu sama dengan eksistensi kamar. Kamar tidak mungkin ada jika tidak ada kamar yang lain. Pribadi juga tidak mungkin bisa eksis jika tidak ada pribadi yang lain, betul? Nah, inilah makanya saya katakan, sekarang ini dia menjadi hakikat yang berdiri sendiri. Kenapa? Karena sudah ada makhluk yang mengenal dirinya. Tadinya nggak ada makhluk yang mengenal dirinya, nggak ada, karena memang dia sendiri. Ya, Kan begitu, pelan-pelan, Pak. Bro. Ya, jadi gini, pelan-pelan ya. Jadi, Anda sepakat atau tidak pernyataan saya, jika Tuhan ada pribadi, itu berarti pasti ada pribadi selain dia. Sepakat nggak Betul. di sini? Oke. Ya, Oke, kalau ada pribadi selain dia, artinya jika dia ditambah manusia, pasti lebih besar daripada dia saja. loh justru karena adanya pribadi-pribadi ini wujud dari kemahabesarannya. Karena dengan adanya kemahabesarannya dia menciptakan pribadi-pribadi Oke. baru yang merupakan Oke, makhluk. oke. Kelirunya Oke, jadi Anda, karena Anda Iya, ingin bentar, menambahkan bentar, antara jangan Tuhan dengan makhluk. Bro, jangan panjang-panjang Karena gini, Bro, Tuhan ya. Anda kayaknya Jika makhluk kalau nggak salah. keberadaan pribadi manusia adalah sebentar dong, Bro. Jangan gitu, pelan-pelan dong. Iya, Jika pelan-pelan. keberadaan Pelan-pelan. Iya, Nah, jangan silakan. dipotong lah kalau saya ngomong. Jika keberadaan pribadi manusia itu merupakan tanda kebesaran dia, harusnya berarti dia bukan lagi pribadi. Kenapa rupanya, Pak? Ngerti nggak? Jadi dia jadi dia kalau- berhenti sebentar. menjadi Tuhan gitu. Berhenti menjadi pencipta. Bukan, Karena coba ada sahabat, pencipta lain, jangan gitu. terlalu cepat. Coba Anda jangan terlalu cepat, Bro ya.
Pelan-pelan kita, kalau terlalu cepat susah, bro. Enggak, masalahnya Gini Anda terlalu ya. lamban dalam berpikir. Analogi Anda itu Ya, analogi susah, susah. Ya, Analogi susah, yang bro. Soalnya kita, masih ada aduh, udah deh. ibtidaiyah gitu Kalau loh. Anda tidak mau ngikutin diskusi, ya udah kita berhenti aja. Bukan. Anda lucu kurasa. Tuhan itu adalah berdiri sendiri. Dia awal, dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir. Tidak ada yang serupa dengan dia. Dialah yang maha. Yang lainnya kagak. Yang lainnya itu adalah umat pesalu lil hawadits. Itu yang lain. Terbatas. Sementara Allah tidak. Sangat mustahil kemudian bagi Tuhan ada sesuatu yang menyamai, menandingi Tuhan di dalam hal apapun. Itu yang perlu Anda paham. Nah, ketika kemudian Tuhan ingin dikenal, Tuhan menciptakan pribadi-pribadi berupa makhluk. Lalu kemudian Anda mengatakan, pribadi-pribadi ini ketika ditambahkan dengan Tuhan, maka dia makin besar. Itu dikarenakan konsep ketuhanan Anda adalah menuhankan terhadap makhluk. Sehingga Tuhan Anda itu harus menjadi makhluk, supaya dia menjadi besar. Tidak seperti itu, Pak. Kalau analogi, Ya, kalau ya. itu yang, dengar, sabar. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran dalam bertuhan, maka analogi Anda itu, saya katakan begini, Anda itu kecil. Agar supaya Anda besar, maka Anda harus ditambahkan dengan motor. Anda harus ditambahkan dengan beras 3 karung, supaya Anda menjadi besar. Bukan itu yang Anda mau. Iya kan? Anda ingin besar supaya Anda disatukan dengan apa? Dengan tong, dengan Ya, gerobak, gini, Pak. supaya Anda Gini, dianggap besar. Bukan begitu? Coba jangan pelan-pelan lah, Pak, ngomongnya. Gini ya. Menurut Anda, penciptaan itu berarti keluar ya, bukan ke dalam ya, Pak ya? Penciptaan itu keluar. Iya. Tapi gini logikanya ya, kalau Sansan adalah Tuhan dan aku adalah Maha Besar. Ketika aku mengadakan penciptaan keluar, berarti aku membutuhkan ciptaanku tersebut. Karena tidak mungkin aku tidak membutuhkan sesuatu yang aku ciptakan. Itu penciptaan keluar, Pak. Nah, memang kayak begitu. Oke. Tuhan Berarti Anda menciptakan, setuju ya? Ya, Tuhan sebentar, menciptakan, dan pelan-pelan, Pak. Loh, Pelan-pelan. kok giliran saya yang bicara pelan-pelan, giliran Bapak Berarti Anda ngomong, setuju pernyataan saya, Pak ya? saya tidak setuju. Di Alasannya luar apa? daripada, dengar, di luar daripada pabrik, itu bukan mesin. Paham ya? Ya, di luar dari mesin itu bukan mesin. Di luar daripada pencipta itu bukan ciptaan. Dan ketika Tuhan itu menciptakan, dia cukup memerintahkan. Jadi, maka jadilah. Maka sesuatu Oke. yang baru itu Eh. bukan Tuhan itu sendiri, tapi hasil daripada instruksi sang pemilik. Ciptaan. Oke. Jadi gini, Pak. Nah, Tadi terus saya bilang, jika Sansan adalah sang nah, Maha pelan-pelan Pencipta, Pak, dan pelan-pelan. saya menciptakan sesuatu, pasti saya punya motivasi. Artinya saya pasti punya kebutuhan akan ciptaan itu. Itu penciptaan keluar, Pak. Nah, itu Anda, karena Anda makhluk. Kok Anda samakan Iya, diri iya. Anda dengan pencipta Iya. langit dan bumi? Berarti menurut Anda Tuhan seperti tanpa motivasi ketika menciptakan manusia, begitu? Ya kan dia maha berkehendak. Karena dia memiliki sifat maha berkehendak, Iya. dia menciptakan. Tidak ada yang bisa ngatur dia. Iya, berarti dia seperti orang gila yang nggak ada motivasi Nah, apa-apa, itu tahu-tahu kalau mencipta aja. Anda menuhankan makhluk, Tuhan Anda setarakan dengan orang gila. Iya. Itu Berarti Anda. Menurut Itu akal Anda. sehat Anda, menurut akal sehat Anda, Tuhan mencipta tidak ada inisiatif apa-apa, tahu-tahu terang mencipta aja gitu, semaunya dia aja. Ya Kemana kan aja jelas, mencipta. di kitab kami jelas. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Allah menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Itu motivasinya. Iya. Nah, Ya, terus jadi gini, Pak. Sebentar dong. Yang saya tanyakan penciptaan dihubungkan dengan sang pencipta, bukan penciptaan dihubungkan dengan urusan manusia ya. Saya tidak menilai ciptaan dari sudut manusia. Saya ingin menilai apa motivasi dari sang pencipta. Ya, tidak mungkin jika penciptaan bermakna keluar, tidak mungkin sesuatu itu menciptakan tanpa ada motivasi apapun. Ya, itu penciptaan keluar, Pak. Kalau Anda menganggap Tuhan menciptakan tanpa motivasi, itu namanya penciptaan ke dalam. Seperti kita menciptakan mimpi-mimpi indah kita saat tidur. Itu nggak ada motivasi. Terjadi dengan sendirinya. Makanya saya bilang, saya setuju penciptaan ke dalam, bukan penciptaan keluar. Kalau keluar udah pasti ada motivasi, udah ada tujuan, ada maksud, ada
kehendak Tuhan pasti ada sebabnya. Tidak mungkin sesuatu tiba-tiba tanpa sebab menciptakan ngawur begitu aja, nggak mungkin. Ya, pasti ada maksud dan tujuan. Itu penciptaan keluar. Penciptaan hanya tanpa tujuan jika penciptaan ke dalam. Ya. Tuhan tidak membutuhkan ciptaannya jika bukan penciptaan keluar tapi penciptaan ke dalam. Kalau penciptaan keluar itu pasti ada pasti Tuhan membutuhkan ciptaannya kalau penciptaan keluar itu. Seperti siapapun juga, binatang sekalipun ketika dia membuat sarang atau apapun pasti ada maksudnya. Begitu pula Tuhan. Ya, pasti ada maksudnya. Pasti ada kepentingannya. Jadi pasti Tuhan membutuhkan ciptaannya itu kalau penciptaan keluar. Gitu, Bra. Nggak mungkin Tuhan nggak membutuhkan ciptaannya kalau penciptaan itu keluar. Udah. Dah. Jadi maksudnya Anda ini ingin mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dirinya gitu. Salah. Kok Nah, jadi terus dirinya? Nah, Kok jadi makanya menciptakan saya katakan, kenapa Anda mengatakan Tuhan menciptakan ke dalam? Maksudnya apa itu? Maksudnya, kalau Tuhan itu tidak membutuhkan ciptaannya, dan saya percaya dia tidak membutuhkan ciptaannya, hanya bisa seperti itu jika penciptaan ke dalam, bukan keluar. Ya. Saya katakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan di luar daripada Tuhan. Karena kenapa? Karena itu adalah ciptaan. Kalau Anda mengatakan menciptakan ke dalam, berarti Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dirinya. Oh bukan, Anda salah. Nah, terus apa Ya, faedah jadi Anda gini, mengatakan menciptakan Ya, keluar, ketika menciptakan ke dalam? Sementara ya dengerin kaidah. dong, Anda bertanya tapi mau Nah, dijawab. pelan-pelan, sabar. Sementara di dalam iman Islam itu garis lurusnya jelas. Nggak usah bawa Islam. Oh, nggak Kita bisa bicara konsep ketuhanan itu harus merujuk kepada konsep yang benar. Jangan konsep akal-akalan. Al-Quran dari mengatakan mana Anda begini. tahu Islam yang benar. La Dari yus'alu mana Anda tahu? amma yaf'alu wa hum yus'alun. Logika dasar. Allah Dari mana Anda Allah tahu tidak Islam yang ditanya benar? tentang apa yang dia kerjakan. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Tetapi Pak Samsan lah yang akan ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Allah tidak. Jadi Orang Anda tidak nanya bisa tapi banyak kemudian, ngoceh. Anda tidak bisa kemudian menjadikan akal Anda menjadi Tuhan. Tapi banyak Apa yang ngoceh. dianalisa oleh akal Anda jadikan sebagai sebuah kebenaran. Nggak bisa. Apalagi berbicara mengenai hakikat pencipta. Ini hanya akal-akalan Anda saja. Kenapa? Anda ingin menjual manusia yang Anda Tuhan itu. Yang Anda tuhankan menjadi Tuhan. Kan itu. Iya kan? Kenapa Silakan. jadi Anda ambil kesimpulan Tuhan menciptakan dirinya? Tidak. Ketika Anda bermimpi, ya pergi ke suatu pasar gitu. Apakah menciptakan pasar berarti Anda menciptakan diri Anda sendiri? Enggak dong. Berarti Anda menciptakan alam mimpi Anda, bukan menciptakan diri Anda. Kok jadi bagaimana sih logika Anda Tuhan menciptakan dirinya? Dirinya kan pencipta, masa diciptakan lagi? Logika apa sih? Ya terus apa yang Anda maksudkan dengan Allah mencipta ke dalam? Maksudnya? Makanya banyak mendengar, jangan banyak khotbah gitu loh. Ya, Penciptaan maksudnya ke apa? dalam Coba Anda itu jelaskan. Seperti Anda bermimpi sholat, gitu. Itu namanya penciptaan ke dalam. Maksudnya apa ini? Anda bermimpi pergi ke pasar, artinya Anda menciptakan alam mimpi Anda sendiri. Ya Tuhan seperti itu, Dia menciptakan alam semesta ini. Jadi sebetulnya Anda sedang lupa bahwa saat ini tuh Anda sedang menciptakan. Oh, jadi Jadi Anda ingin mengatakan bahwa saya ini adalah Tuhan gitu ya? Bukan. Anda terus? hanya satu tetes dari Tuhan yang Maha Besar. Ya, ada satu tetes di dalam kesadaran Anda yang adalah Tuhan. Jadi Anda Iya sama aja Anda mengatakan aku ini adalah Tuhan. Oh, bukan. Anda salah menyimpulkan. Nah, terus Saya apa tidak Dan? sependapat. Anda kan mengatakan saya adalah mimpi. Salah, Ya kan? makanya dengerin. Makanya Anda banyak mendengar gini, Bro ya. Misalnya Anda bermimpi pergi ke masjid dan sholat. Apakah si avatar yang sholat itu sama dengan diri Anda yang diranjang? Nah, ini Beda. yang sedang Anda gambarkan. Ya, kesadarannya beda. Saya Bro. ini adalah mimpi Tuhan. Saya adalah Tuhan yang sedang bermimpi dan saya adalah satu dari mimpi itu. Iya kan? Gak usah malu-malu lah, akui aja. Kan begitu Pak maksudnya. Benar nggak apa yang saya katakan?
Ayolah, lanjut. Silakan Pak. Pak Samsan. Kalau kami Pak Samsan di dalam ajaran agama Islam itu jelas Tuhan itu tidak membutuhkan makhluk. Jadi kalau Anda mengatakan Anda mengibaratkan makhluk itu sebagai Tuhan, apalagi sampai mengatakan mimpi, itu Anda keliru di situ. Nanti larinya kepada kondisi di mana Anda mempertuhankan makhluk. Kenapa? Karena Anda menganggap bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini Saya adalah tidak pernah menyuruh manusia mentuhankan makhluk. Itu kesimpulan salah. tapi faktanya kan Anda menuhankan makhluk kan? Tidak. Kamu salah dalam kesimpulan. Sai Baba itu siapa bagi Anda? Ya, dengarkan ya. Kan disembunyikan. Jangan cepat-cepat. Tuh kan Anda tidak mau mendengar, Pak. Ya. Sejati Sai Baba yang Tuhan, bukan badan jasmaninya. Nah, sejatinya saya Tuhan nggak? Iya, bukan Anda. Tapi sejatinya dan saya Anda bukan Anda dan saya adalah ciptaan. Yang Nah. Tuhan adalah sejati Anda. Nah, berarti yang menciptakan saya itulah adalah Tuhan. Nah, iya, Saya bukan. bukan. Ya sudah. Tinggalkan ajaran menuhankan Sai Baba. Kan begitu. Nah, itulah salahnya, Bro. Gini, Bro ya. Loh, apa salahnya? Anda sudah mengakui Ya, Sai Baba dengarkan bukan dong, Tuhan, Bro. dia ciptaan. Bisa nggak Anda mendengar saya, Bro? Ya, Masa kalau Anda saya terus yang mau salah, didengarkan? Anda tidak mau dengar ya udah, saya? Kalau Anda tidak mau dengar, ya udah. Jadi Anda aja yang mau didengar gitu? Anda aja yang mau didengar? Anda tidak mau dengarkan saya? Ya, Bro. Sai Baba ajak sini, berdialog dengan saya. Jadi Islam itu sangat jelas, Bos. Tidak boleh kita itu melampaui batas berbicara mengenai Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa. Tapi Anda kemudian membuat sesuatu menganalogikan Tuhan seperti apa yang Anda mau. Seakan-akan Anda itu lebih tahu pemikiran Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Ya, makanya punya kitab suci kalau Anda ingin selamat. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Pencipta langit dan bumi itu tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Oh, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Oh, kenapa Tuhan? Tidak bisa seperti itu. Cukup Anda memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu menginginkan keselamatan terhadap ciptaannya bernama manusia. Sehingga dia memberikan petunjuk. Makanya kita diuji dalam kehidupan ini. Bukan seenaknya saja menuhankan pikiran. Tidak bisa. Ya, Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 23 itu mengatur semuanya. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Tetapi makhluklah yang akan ditanya. Begitu Pak siapa namanya Pak Samsan. Jadi kalau Anda berbicara mengenai hakikat Tuhan, jangan Anda sama-samakan atau sandingkan dengan makhluk. Nggak bisa. Ya, Anda harus belajar di situ. Nah, kalau Anda kemudian bertanya, kenapa Tuhan menciptakan makhluknya? Dan konsep menciptakan itu ya keluar. Kalau Anda mengatakan ke dalam, itu yang kami pahami bahwa Allah meliputi segala sesuatunya. Artinya, cakupan daripada Allah itu menaungi segala ciptaannya sendiri. Bukan berarti Anda mengatakan bahwa Tuhan itu kecil ketika dia adalah pribadi. Nanti besar kalau dia disatukan dengan makhluknya. Anda keliru di situ. Yang benar adalah bukti kemahakuasaan Allah, dia mampu menciptakan alam semesta yang begitu besar, baik yang nyata yang kita lihat maupun yang tidak nyata. Anda tidak bisa melihat Neptunus dan seterusnya. Anda nggak bisa melihat Pluto dan seterusnya. Tapi itu ada. Betapa besarnya Allah pencipta kita itu. Nah, Anda mengatakan, oh dia kecil kalau dia adalah hakikat yang berdiri sendiri. Dia harus digabungkan dengan makhluknya supaya dianggap besar. Oh, ini ajaran tuyul ini, tukang tahayul. Ya, saya kira begitu ya Pak Samsan, belajar lagi Pak. Silakan yang lain.
Oke. Jadi kalau tidak ada yang ingin menambahkan, jadi gini, sedikit saya tanya infokan ke Pak Samsan ini ya. Mengapa pencipta langit dan bumi itu menciptakan manusia? Ya, padahal manusia kita itu tidak pernah meminta kepada Tuhan untuk agar menciptakan kita. Kenapa? Mengapa manusia harus tercipta? Sehingga kita manusia ini mengalami berbagai penderitaan dalam hidup. Bukankah menurut pemikiran seperti Bapak ini adalah lebih baik manusia tidak tercipta sehingga tidak harus merasakan kesengsaraan? Itu pikiran Bapak. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu adalah pertanyaan yang muncul di benak orang-orang yang mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya. Baik di dalam mencari nafkah, mencari konsep ketuhanan, mencari agama yang benar, dan mencari sembahan-sembahan yang menurut mereka itu sesuai dengan akalnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Pak, itu pertanyaan orang yang menuhankan logikanya nantinya. Pertanyaan ini sederhana, tapi akan memerlukan jawaban yang agak panjang. Supaya orang-orang seperti Bapak itu bisa tercerdaskan dan bisa kembali kepada fitrahnya menjadi makhluk yang disempurnakan oleh Tuhan dalam penciptaannya. Agama kami memimpin begini. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW ya, mengajarkan kepada kami umat Islam bahwasanya umat manusia itu tidak layak menanyakan tentang apa yang diperbuat oleh penciptanya. Manusialah yang kemudian pantas untuk ditanya. Sebagaimana ayat surah Al-Anbiya yang saya ajarkan kepada Anda tadi. Nah, tindakan Allah sebagai pencipta langit dan bumi yang memiliki semesta alam ini, itu mutlak dan tidak perlu persetujuan siapapun. Tidak perlu kemudian Anda harus ditanya dulu, oh Tuhan itu bukan berdiri sendiri. Kalau Tuhan itu adalah pribadi, berarti dia membutuhkan pribadi-pribadi lain. Tidak begitu, Pak. Alam semesta ini termasuk Anda, itu adalah milik Allah. Semesta ini adalah mutlak ciptaan Allah. Dan tidak perlu persetujuan Anda untuk Tuhan itu menciptakan. Nah, jika Bapak ingin membuat suatu perbandingan, bahwa kita ini adalah manusia, maka dicipta ya sudahlah, kalau ada yang mau bicara silakan ditambahkan yang lain. Pak Sansan itu kayaknya nggak mau menerima kebenaran, Pak Sansan. Ya, jadi orang boleh berkhotbah apapun juga tentang agamanya. Tapi sebelum tapi itu, ini saya logika, bertanya, Pak. apa Ini sih logika, patokan Pak. kebenaran Logika. agama Anda? Makanya agama yang benar itu harus berkesesuaian dengan akal, harus berkesesuaian logika. Ya. Itu agama yang benar. Kalau saya Gitu hanya loh, bisa Pak. mualaf, jika Anda bisa Oh, berkata saya tidak apa yang butuhkan Anda menjadi mu'alaf. patokan kebenaran itu Enggak. apa? Islam tidak membutuhkan Anda. Enggak. Sama Ya, sekali bagus. Islam tidak Nah, kalau membutuhkan Islam Anda. tidak membutuhkan saya, Oh, memang. setidaknya Anda bisa Islam memberitahu saya hanya apa yang membutuhkan jadi patokan orang kebenaran. yang rendah hati menerima kebenaran Al-Quran, di mana Al-Quran itu berdasar terhadap kebenaran akal dan wahyu. Gitu loh, Pak. Saya Baba Anda Tuhankan. Logika dari mana Anda gunakan itu? Jadi begini Pak Samsan. Anda sebagai manusia itu anggaplah ya Anda terbiasa memelihara hewan ternak, mengembang biakan kemudian, lalu kemudian menyembelihnya sebagai makanan Anda. Ya, tanpa sedikit pun Anda itu merasa bersalah, tanpa sedikit pun Anda itu merasa tidak berhak untuk melakukannya. Ya, di-mute aja orang ini. Kayaknya orang gila dia ini. Tapi harus dicerahkan supaya yang lain tidak disesatkan. Anda sebagai manusia yang memiliki ayam, memiliki kambing, memiliki domba. Apakah kemudian ketika Anda ingin menyembelih ayam, Anda bertanya dulu kepada ayam Anda, ayam, maafkan Samsan ya, hari ini kau akan kusembelih. Aku tunggu 3 jam kemudian jawabannya ya ayam. Memang kayak begitu Pak Anda terhadap ayam Anda. Atau kepada kambing, kambing, sini kambing. Ya besok aku mau potong kamu. Tolong diizinkan ya. Ya kasih saya mimpi ya kalau kau izinkan atau tidak. Sebentar malam kau datang dalam mimpiku. Emang kayak begitu Pak. Ini sesama makhluk aja Pak. Kenapa kodrat antara kambing dengan Anda itu berbeda?
Ini Anda ingin mempersamakan antara pencipta Anda dengan diri Anda yang adalah makhluk. Kan lucu. Kambing aja tidak sama dengan Anda. Padahal sama-sama ciptaan. Atau jangan-jangan Anda menyamakan diri Anda dengan ayam. Ya, itu derita Anda. Jadi ketika perumpamaan ini, perumpamaan yang sangat logika, yang sangat sederhana ini, Anda juga tidak memahaminya. Kemudian Anda harus mendudukkan, oh Samson nanti dikatakan besar kalau dia disatukan dengan kambing. Oh Samson nanti dikatakan besar kalau dia dibuatkan baju dan bajunya muat dengan kambingnya juga. Itu keliru Pak, cara memahami Tuhan dengan konsep seperti itu. Kuasa kita pada apa yang kita diberi oleh Tuhan, itu mutlak milik kita. Sama ketika Anda memiliki kuasa terhadap ayam Bapak tanpa harus musyawarah dengan ayam, Anda sudah menjadi kuasa terhadap ayam Anda. Begitu juga Allah. Begitu juga pencipta. Anda tidak boleh kemudian analogikan dia dengan makhluk. Oh Allah itu bukan pribadi, kata Anda. Karena kalau dia pribadi maka dia terbatas. Anda keliru. Anda belajar di mana? Inilah keanehan Anda. Ya. Anda merasa berkuasa terhadap ayam. Anda merasa berkuasa terhadap binatang peliharaan Anda. Tapi Anda tidak mau Allah itu berkuasa terhadap diri Anda. Kan lucu. Anda harus menciptakan sang pencipta sesuai dengan logika Anda. Kan aneh. Tadinya kan, saya kan tahu, tadinya Anda itu kan Kristen, penyembah manusia. Tapi karena Anda tidak berdaya dalam logika menuhankan manusia, Anda lari ke Sai Baba. Ya. Anda lucu. Anda merasa tidak pernah berdosa ketika menyembelih ayam. Tidak pernah merasa ini ketika menyembelih hewan. Tapi giliran Tuhan melakukan kehendaknya atas kehendaknya sendiri, Anda protes. Oh enggak, Tuhan itu harus begini. Tuhan itu harus begini. Nenekmu kiper, emang lu siapa? Ya, jadi tidak bisa begitu, Pak. Kekuasaan mutlak itu milik pencipta langit dan bumi untuk melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya, sesuka apa yang dia mau. Makanya dalam Al-Quran kami dibimbing. Dalam surah Hud ayat 100 kami dibimbing, Pak. Bahwa Tuhan itu berkehendak. Dia mau melakukan apa saja, tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda mengatakan, oh tidak, Tuhan itu harus oh nggak bisa. Inna rabbaka fa'al lil murid, lil ma yurid. Tidak ada yang bisa kemudian tidak ada yang bisa kemudian mengatur Tuhan. Tuhan Maha atas segala apa yang dia lakukan. Dia Maha berkehendak. Dia Maha berkehendak. Kekuasaan Allah untuk melakukan apapun tanpa meminta persetujuan siapapun dan tidak bisa ditentang siapapun adalah bukti kesempurnaannya, Pak. Bukan kelemahannya. Sehingga muncul Pak Samson, oh Tuhan itu lemah. Kalau dia itu adalah pribadi. Dia harus disandingkan dengan makhluk-makhluknya supaya dia besar. Nenekmu kiper. Bawa itu logika berpikir Anda kepada keyakinan Anda. Jangan depan umum. Ya. Kalau Anda saja di dalam melakukan sesuatu tanpa musyawarah, kenapa Anda tidak bermusyawarah dulu terhadap ayam-ayam yang Anda ingin sembelih? Karena Anda merasa berkuasa terhadap dia. Begitulah pencipta langit dan bumi ini. Tidak butuh Samson kemudian untuk bermusyawarah dengan Tuhan supaya dia dianggap sebagai besar. Oh, Tuhan itu adalah mimpi. Kita ini adalah Tuhan. Hakikat kita adalah Tuhan. Nenekmu kiper. Hakikat ciptaan ya ciptaan. Keberadaan ciptaan karena ada yang menciptakan. Esensi ciptaan tidak akan menyentuh daripada norma-norma di mana norma itu mengangkat derajatnya menjadi sang pencipta. Nggak bisa. Apapun itu. Ayam, sehebat-hebatnya ayam tidak akan menjadi Pak Samson. Kecuali Pak Samson yang mau menganggap dirinya ayam. Jadi belajarlah menjadi pilihlah keyakinan agama yang kitab sucinya itu membuat Anda waras. Jangan seperti ini jadinya. Kalau kami di dalam agama kami, Pak, tidak bisa menganalogikan seperti analogi yang Anda buat. Karena Al-Quran membimbing kami begitu indah untuk mengetahui siapa pencipta kami, siapa yang menciptakan alam semesta ini. Dan itu mutlak, itu adalah kebenaran absolut, tidak bisa diragukan. Karena kenapa? Dalil akal dan juga dalil daripada wahyu itu jelas ada di dalam agama Islam. Tidak bisa disentuh kemudian dengan akal-akalan seperti yang Anda jabarkan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Maka nalahumul khiyar.
Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia, termasuk Pak Samsan, tidak ada pilihan. Anda dijadikan manusia, jadi manusia. Nggak boleh Anda memilih menjadi ayam, nggak boleh. Makanya dikatakan bahwa Allah itu Maha Suci. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha Suci Allah itu, Pak. Maha tinggi Dia dari apa yang Bapak persekutukan berupa Saibaba. Itu yang digambarkan kitab suci Al-Quran. Kitab suci yang seperti ini yang benar. Jangan yang kemudian menuhankan manusia, anggap benar. Oh, Tuhan Anda sudah mati dibakar, Anda anggap benar, nggak bisa. Belajar dong sama umat Islam. Kaidah-kaidah kebertuhanan umat Islam itu digambarkan langsung, jelas dari kitab sucinya, dan dibenarkan oleh akal pikiran manusia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Itu jelas, nggak bisa ditawar-tawar. Dan Tuhan pencipta langit dan bumi adalah yang menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bebas Dia, Pak. Anda mau diciptakan dengan mata satu, bisa. Tuhan mau menciptakan Anda dengan tangan satu, bisa. Anda diciptakan tanpa anus, bisa. Tuhan mau berkehendak, nggak bisa Anda atur-atur Tuhan itu. Ya, Tuhan itu maha berkehendak, nggak bisa Anda atur. Oleh karena itulah kemudian saran saya, Pak Samsan, tinggalkan keyakinan yang membuat Anda gila permanen. Adalah lebih baik kembali belajar kepada umat Islam. Karena hanya di Islam kebenaran itu ada. Ya, saya tidak memaksa Anda, hanya saja kasihan kalau Anda itu selamanya begini. Masa Tuhan diibaratkan kita bermimpi, jalan ke pasar. Setelah jalan ke pasar, itu adalah bagian dari kita. Apakah kita betul yang ke sana? Tidak, tapi penggambaran kita. Oh, alam semesta ini adalah bagian dari mimpi Tuhan. Ini apa-apaan yang kayak begini, Bapak? Ini bukan, kalau yang dikatakan mimpi, Pak Samsan, bukan Anda yang menghendaki. Oh, malam ini saya mau tidur, jam 8. Saya mau mimpi begini. Enggak begitu. Kalau Tuhan tidak. Tuhan tidak bermimpi, Tuhan. Tuhan betul-betul fakta. Mimpi Anda adalah hayalan. Sementara Tuhan fakta nyata. Menciptakan apa yang fana. Alam ini fana. Ciptaan Allah, bukan mimpi Allah. Cerminan daripada keberadaan Allah, alam semesta ini. Nah, Anda kemudian menjadikan alam semesta ini sebagai mimpinya Tuhan. Anda lucu. Anehnya Anda pede, percaya diri mengajarkan itu. Itu makanya aku bilang, ya Pak Samsan, jangan pernah analogikan penciptaan makhluk dengan kondisi mimpi Anda. Anda bermimpi, jalan kaki ke pasar. Oh, Tuhan ini juga bermimpi menciptakan semua yang ada. Dan ini alam semesta ini adalah buaian mimpi-mimpi Tuhan. Ini ajaran dari mana, Pak? Ya, nggak bisa seperti itu. Kalau mimpi Anda adalah sesuatu yang tidak nyata, sementara alam semesta ini adalah nyata. Kalau Anda mengatakan bahwasanya kita ini adalah hakikatnya Tuhan sendiri, esensi dari kita, hakikat dari kita adalah Tuhan. Yang Anda maksud, kita ini sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan kita? Dialah sang ada. Siapa dia? Allah. Kita ada karena Allah yang mengadakan. Nah, apa hakikatnya kita? Hakikatnya kita adalah ciptaan Allah. Bukti adanya Allah adalah bukti adanya kita. Adanya kita, bukti adanya Allah. Bukan berarti melihat kita adalah melihat Allah. Tapi melihat kita, bukti keberadaan Allah itu ada. Sebab kita tidak bisa menciptakan diri kita. Hanya kekuatan di luar kita yang mampu menciptakan itu. Siapa dia? Dialah Allah. Bukan Saibaba. Ya, Saibaba itu bukan. Masa ada Tuhan Kribo, Pak? Nggak ada itu. Ya. Jadi begitu, Pak Samsan. Kalau Anda ingin belajar privat sama saya, boleh. Silakan minta nomor saya di kolom komentar. Anda belajar tentang tauhid. Belajar untuk mengkaji Tuhan yang benar itu seperti apa. Jangan ada mempertuhankan angan-angan Anda. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang berlebihan. Ya, intinya Pak Samsan ini memang harus selalu dinasehati, ya, diluruskan pemahamannya, karena dia selalu merasa paling hebat, selalu merasa paling pintar, dan semua orang itu adalah tidak menemukan hakikat yang benar. Semua kita ini disebut awam sama dia, dan dialah yang paling hebat katanya. Saya kira begitu, Bang Handi. Terima kasih. Silakan dilanjut, atau kalau tidak ditutup aja sesi ini. Terima kasih.